Aku ditalak 3 oleh suami di depan gundiknya agar dia bisa menikah lagi. Sekarang ku buktikan kalau aku bisa jadi wanita karir yang sukses, ku permalukan dan ku jadikan dia OB di kantorku sendiri. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Kesa. Aku pernah dicintai, dimanja, dan dijanjikan kebahagiaan oleh suamiku, Bagas. Tapi semua berubah saat ia tergoda wanita lain. Ratu, sekretaris muda yang haus perhatian. Di depan perempuan itu, Bagas menjatuhkan talak 3, menghinaku seolah aku tak punya harga diri. Aku hancur. Tapi tidak untuk selamanya. Aku bangkit, menata karir dari nol, mendirikan perusahaan sendiri, dan beberapa tahun kemudian, takdir berbalik. Bagas yang dulu merendahkanku kini datang melamar pekerjaan di kantorku, dan aku menerimanya sebagai OB. Namaku Kesa Anindita. 3 tahun lalu, aku pikir hidupku sudah sempurna. Aku menikah dengan lelaki yang kucintai, Bagas Prasetyo, pria berwibawa, berpendidikan, mapan, dan penuh perhatian. Kami dulu bagaikan pasangan ideal yang dikagumi banyak orang. Semua tampak manis, sarapan bersama di pagi hari, pesan singkat penuh kasih di jam kerja, hingga pelukan hangat setiap malam sebelum tidur. Tapi yang kusebut dulu, kini hanya tinggal cerita. Sebab pelukan itu sudah berubah dingin. Dan pesan-pesan manis itu telah berganti dengan notifikasi hampa yang tak lagi kubaca. Aku masih ingat hari pertama perubahan itu terasa. Bagas mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku percaya. Lembur, katanya. Aku percaya. Karena cinta membuatku menutup mata dari tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah jelas. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 12:30. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding tanpa suara. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Ponselku bergetar. Pesan dari Bagas masuk. Maaf, sayang. Aku lembur lagi. Ada rapat mendadak. Tapi entah kenapa, dalam hati kecilku, aku tahu dia berbohong. Karena lembur macam apa yang membuat pria harus mematikan ponselnya selama 5 jam? Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk di sofa, menunggu sampai suara mobilnya terdengar di depan rumah. Saat Bagas masuk, aku menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan. Lembur sampai jam segini. Ia menghela napas panjang, melepas jas dan menatapku sekilas. Kesa, aku capek. Bisa nggak sih? Jangan langsung interogasi tiap aku pulang. Aku cuma tanya, Mas, aku khawatir. Udah, aku mau mandi. Sejak malam itu, percakapan kami hanya terdiri dari 3 jenis kalimat. Udah makan, aku capek, dan nggak usah cerewet. Aku tak sadar bahwa pelan-pelan, rumah kami berubah jadi tempat asing. Dan suamiku sendiri berubah jadi orang yang hanya ku tahu namanya, bukan hatinya lagi. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu. Ketika aku hendak mencuci jasnya, ada selembar nota kecil di saku dalam. Tulisan tangan halus di atas kertas parfum. Terima kasih sudah menemaniku malam ini. Jangan lupa makan, ya. Ratu tanda ciuman. Tanganku gemetar saat membaca nama itu. Ratu. Aku tahu nama itu. Sekretaris Bagas di kantornya. Perempuan muda dengan senyum genit dan cara bicara manja yang dulu sempat kuanggap biasa. Kupandangi nota itu lama. Ada rasa nyeri, getir, dan hampa berputar di dada. Aku tidak langsung menegur. Aku hanya menaruh nota itu di meja makan, berharap Bagas menyadari bahwa aku tahu. Tapi malam itu, saat ia pulang dan melihat kertas itu, ia justru tenang. Ia menatapku dengan senyum dingin dan berkata pelan. Kenapa, sayang? Sekarang mulai ngintip barang suami, ya? Mas, aku cuma pengen penjelasan. Aku nggak nuduh, tapi kamu memang nggak perlu nuduh. Karena kamu nggak akan ngerti dunia kerja. Kalimat itu menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Dunia kerja? Apakah berpelukan dengan sekretaris sekarang bagian dari kontrak bisnis? Aku hanya diam. Karena di titik itu,
Diam terasa lebih bermartabat daripada memohon untuk dipercaya. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat Bagas dengan mata yang berbeda. Setiap kali ia menatap ponselnya dan tersenyum kecil, jantungku serasa diremas. Aku tahu senyum itu bukan untukku lagi. Bahkan saat aku menatapnya di meja makan, aku tahu pikirannya sedang bersama perempuan lain. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara. Aku ingin mengakhiri dugaan. Mas, aku tahu tentang Ratu. Apa? Ia menatapku dengan mata dingin. Aku nggak mau berprasangka, tapi aku lihat nota darinya, dan aku cuma pengin. Kamu tuh kenapa sih, Kesa? Selalu drama. Nada suaranya meninggi. Mas cuma kasihan sama dia. Dia sering lembur, bantuin aku kerja. Kamu aja yang terlalu sensitif. Tapi kenapa kamu harus makan malam dengannya berdua? Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Karena kalau aku bilang, kamu pasti marah kayak sekarang. Aku terdiam. Dan Bagas, dengan wajah kesal, membanting gelas ke meja. Aku capek sama kamu, Kesa. Capek dengan tuduhan, capek dengan tatapan curiga. Kamu pikir aku bahagia hidup begini? Tangisku pecah. Aku menatapnya tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa kami bukan lagi suami istri. Hanya dua orang asing yang saling menyakiti dengan cara berbeda. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pergi ke kantornya tanpa memberitahu. Aku ingin memastikan semuanya dengan mataku sendiri. Saat aku tiba di sana, resepsionis menatapku ragu. Maaf, Bu, Pak Bagas lagi rapat di luar. Rapat di luar di mana? Restoran. Maksud saya, mungkin beliau masih di tempat meeting. Aku mengangguk, tapi firasatku sudah benar-benar gelap. Dan entah apa yang mendorongku, aku langsung menuju restoran favorit kami, tempat kami dulu sering makan malam. Dan benar saja, dari kejauhan, aku melihat Bagas duduk berhadapan dengan Ratu. Tawa kecil terdengar samar. Tangan mereka bersentuhan di atas meja. Aku menahan napas, tubuhku bergetar, tapi langkahku tetap maju. Mas Bagas. Suaraku membuat keduanya terlonjak. Ratu cepat-cepat menarik tangannya. Bagas berdiri, wajahnya kaku. Kesa, ngapain kamu di sini? Harusnya aku yang nanya itu, Mas. Ini cuma makan siang bisnis. Bisnis apa yang butuh tatapan seperti itu? Beberapa pengunjung mulai menoleh. Bagas menarik tanganku, berbisik keras. Jangan bikin malu di tempat umum. Malu? Kamu pikir aku belum cukup malu karena jadi istri yang ditipu? Ratu berdiri, mencoba menenangkan. Bu Kesa, jangan salah paham dulu. Diam kamu, bentakku tajam. Jangan pura-pura polos, Ratu. Aku tahu semuanya. Wajah Ratu memucat. Tapi Bagas justru tertawa getir. Udah cukup, Kesa. Aku nggak mau ribut. Kamu nggak pernah berubah. Selalu meledak-ledak tanpa bukti. Dan kamu tahu apa? Aku udah nggak tahan. Ia menatapku dengan mata merah dan napas berat. Di depan kamu dan di depan dia. Aku bilang sekarang. Aku talak kamu, Kesa. 1, 2, 3. Restoran mendadak hening. Waktu seakan berhenti. Aku terpaku di tempat. Bibirku bergetar. Tapi suaraku tak keluar. Ratu menunduk, sementara Bagas masih berdiri tegak, wajahnya keras, tapi matanya gemetar. Aku menatapnya lama, dan akhirnya hanya satu kalimat yang bisa keluar dari mulutku. Baik, kalau itu keinginanmu, Mas, semoga kamu bahagia dengan perempuan itu. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi saat langkahku meninggalkan restoran, aku tahu, hidupku juga baru saja berubah selamanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku sampai di rumah malam itu. Langkahku seperti melayang, mataku sembab, dan jantungku terasa seperti diremas tangan tak kasat mata. Semua yang pernah kucintai terasa hancur. Bahkan udara di sekitar rumah ini pun kini berbau asing. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti reruntuhan. Kursi rotan di teras masih di tempatnya. Tapi aku tidak lagi punya keberanian untuk duduk di sana. Di dalam, foto pernikahan kami tergantung rapi di dinding.
Wajah kami tersenyum bahagia dalam bingkai kayu. Tapi hatiku tahu, itu sudah jadi kenangan palsu. Aku berjalan menuju kamar, membuka lemari, menatap baju-baju yang dulu kusetrika dengan cinta. Setiap lipatan kain terasa seperti luka. Tanganku bergetar saat menatap gaun putih yang dulu kupakai di pesta ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Lucu ya, gumamku sendiri. Kita bisa dicintai habis-habisan hari ini, dan dibuang seperti sampah di hari berikutnya. Aku terisak. Tapi air mata itu bukan lagi air mata lemah. Itu amarah yang belum menemukan bentuknya. Keesokan paginya, aku pikir segalanya akan tenang. Tapi yang datang justru tamu yang membuat darahku kembali mendidih. Ibu Bagas. Wanita itu masuk tanpa mengetuk, seperti biasanya. "Jadi benar kamu sudah ditalak?" tanyanya datar, tanpa rasa empati. Aku mengangguk pelan, menunduk. "Ya, Bu." Bagas mengucapkannya semalam. Ia menghela napas panjang, tapi bukan karena prihatin, lebih karena lega. "Sudah kuduga. Kamu memang bukan istri yang cocok untuk anakku. Terlalu keras, terlalu banyak menuntut. Perempuan harusnya nurut, bukan ribut." Kata-katanya seperti pisau yang mengiris lambat. Aku menatapnya, masih mencoba sopan. "Bu, saya sudah berusaha menjaga rumah tangga ini sekuat saya." "Menjaga?" Ia terkekeh sinis. "Kalau kamu benar-benar menjaga, Bagas nggak akan cari yang lain." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Jadi menurut ibu, semua salah saya?" "Tentu saja. Kalau kamu bisa jadi istri yang menyenangkan, Bagas nggak akan tergoda perempuan lain. Sekarang dengar baik-baik, Kesa." Ia menatapku dengan dingin, lalu berkata dengan nada perintah. "Kamu punya dua pilihan, jadi pembantu di rumah ini, atau angkat kaki dari sini." Untuk sesaat, aku benar-benar membeku. Pembantu? Di rumah yang aku bantu bangun, dengan uangku juga? Aku ingin marah, tapi aku justru tersenyum. Senyum yang membuatnya heran. "Baik, Bu," jawabku pelan. "Kalau itu pilihan ibu, saya pilih pergi." Aku berjalan menuju kamar, mengambil koper, dan mulai memasukkan pakaianku satu persatu. Setiap lipatan terasa seperti perpisahan. Tapi entah mengapa ada rasa lega di sela-selanya. Aku menatap sekeliling untuk terakhir kali. Kamar yang dulu saksi tawa, kini jadi makam bagi kenangan yang ingin kulupakan. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, menatapku dengan sinis. "Kamu nggak akan bisa hidup tanpa Bagas." Aku menatapnya balik, menahan senyum getir. "Kita lihat saja, Bu." Kadang, yang dianggap lemah justru yang paling kuat saat dikhianati. Aku menarik koperku keluar rumah. Langit mendung. Tapi entah kenapa aku merasa seperti baru disucikan dari kegelapan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. 2 hari pertama aku habiskan di apartemen temanku, Laras, seorang pengusaha butik kecil yang sudah lama mengenalku sejak kuliah. Laras menatapku iba saat mendengar ceritaku. "Kies, kamu serius ditalak 3 begitu aja? Di depan perempuan itu?" Aku mengangguk. "Iya." Aku bahkan nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Laras menggenggam tanganku. "Denger ya, kamu nggak boleh jatuh. Kamu punya kemampuan, kamu cerdas, kamu bisa kerja di mana aja. Jangan biarkan mereka lihat kamu hancur." Aku menatapnya lama. Laras benar. Selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna, sampai lupa bahwa aku juga seorang perempuan yang punya mimpi, otak, dan harga diri. Malam itu, aku menulis 1 kalimat di buku catatanku. Aku akan bangkit, bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk memulihkan diriku sendiri. Tapi semesta sepertinya belum puas mengujiku. 2 hari kemudian, saat aku baru saja selesai menyiapkan berkas untuk melamar kerja, ponselku bergetar. 20 panggilan tak terjawab dari nomor yang kukenal. Nomor ibu mertua. Aku menatap layar ponsel itu dengan jantung berdebar. Apa yang dia mau sekarang? Aku tak ingin mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Begitu tersambung, suara panik terdengar di seberang. "Kesa, tolong. Bagas. Bagas ditipu. Rumah disita, rekening kosong. Semua aset hilang." Aku terdiam, tak percaya.
Apa maksud ibu? Ratu. Perempuan itu. Dia kabur bawa uang perusahaan. Sekarang rumah mau disita. Tolong, Kesa. Kamu masih bisa bantu, kan? Air mataku menetes. Bukan karena iba, tapi karena getir. Dulu mereka membuangku seperti sampah. Sekarang mereka datang memohon pertolongan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Bu, kataku tenang. 2 hari lalu, ibu suruh saya angkat kaki dari rumah. Sekarang, biar ibu yang rasakan rasanya diusir dari rumah sendiri. Aku menutup telepon. Laras yang mendengar percakapan itu menatapku kaget. Kies, kamu beneran bakal biarin mereka? Aku menatap jauh keluar jendela, melihat langit Jakarta yang mulai gelap. Tidak, Laras. Aku nggak akan biarkan. Tapi bukan untuk menolong, untuk mengembalikan semua yang jadi milikku dulu. Dalam hati, aku tahu satu hal. Mereka telah menanam benih kehancuran sendiri. Dan kali ini, aku yang akan memetik hasilnya. Hari itu juga, aku menelepon pengacaraku, Arman, yang dulu pernah membantu keluargaku dalam bisnis properti. Mas Arman, aku mau ambil kembali aset yang dulu atas nama Bagas, tapi sebenarnya pakai dana dari keluargaku. Kamu punya bukti transfer dan dokumen kepemilikan? Ada semua. Aku simpan rapi. Aku tahu hari ini akan datang. Arman tertawa kecil di ujung telepon. Kamu luar biasa, Kesa. Kita mulai prosesnya besok. Mereka nggak akan tahu apa yang menimpa mereka sampai semuanya terlambat. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Tanganku menggenggam catatan kecil di meja. Catatan yang dulu berisi kata-kata Ratu di nota parfum. Kertas itu kini berubah jadi bahan bakar semangatku. Bagas, Ratu, bersiaplah. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Aku akan kembali sebagai perempuan yang membuat kalian berlutut di hadapanku. Aku selalu percaya, luka bisa membunuhmu, atau menguatkanmu. Tergantung bagaimana kau memeluknya. 2 minggu setelah perceraian itu, aku masih sering terbangun tengah malam. Tangisku sudah tak sebegitu deras, tapi rasa hampa masih tinggal di dada. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kalah. Aku merasa terpanggil. Mungkin, ini waktuku untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri yang ditinggalkan. Aku akan jadi seseorang yang tak bisa diabaikan lagi. Pagi itu, aku menemani Laras ke butiknya di kawasan Kemang. Tempat itu kecil tapi ramai. Butik sederhana dengan rak-rak kayu berisi baju rancangan lokal. Laras sibuk melayani pelanggan, sementara aku duduk di belakang meja kasir, memperhatikan cara dia melayani pembeli dengan sabar. Kies, bantu aku catat stok ya. Aku harus urus pengiriman ini, katanya cepat. Aku mengangguk, lalu mulai membuka laptop. Aku dulu bekerja di bidang administrasi keuangan sebelum menikah, jadi pekerjaan seperti ini tak asing bagiku. Tapi saat tanganku sibuk menghitung, mataku justru tertuju pada laporan keuangan butik yang terbuka di layar. Aku melihat peluang. Lar, kamu sadar nggak? Sistem pencatatan kamu ini masih manual. Kamu bisa kehilangan data kapan aja. Aku tahu, tapi aku nggak punya waktu buat ubah semuanya. Lagi pula, ini butik kecil. Justru karena kecil, kamu harus rapi. Dari sini kamu bisa tahu baju mana yang laku, mana yang nggak. Kalau mau berkembang, semuanya harus bisa diukur. Laras menatapku kagum. Kies, kamu bener juga. Kamu ngerti banget soal ini ya? Aku tersenyum samar. Dulu aku urus keuangan keluarga Bagas, Lar. Jadi aku tahu sedikit banyak. Hari itu, aku membantu Laras membuat sistem pembukuan sederhana di Excel. Tak kusangka, hanya dalam seminggu penjualan butiknya meningkat. Ia menatapku dengan mata berbinar. Kies, kamu punya otak bisnis yang tajam. Kenapa nggak buka usaha sendiri aja? Pertanyaan itu menancap di kepalaku. Usaha sendiri? Aku sempat ragu, karena trauma, karena takut gagal, karena bayangan Bagas masih menertawakan di kepalaku. Tapi malam itu, aku menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, Bagas sudah menjatuhkanku. Tapi dia lupa, aku tahu caranya berdiri.
Aku mulai mencari ide bisnis. Awalnya kecil, hanya dari kebutuhan yang kulihat di sekitarku. Laras sering mengeluh soal sulitnya menemukan supplier bahan pakaian yang jujur dan cepat. Dari situ aku terpikir, kenapa tidak buka usaha distribusi bahan kain dan perlengkapan butik? Aku punya pengalaman administrasi, punya koneksi beberapa vendor lama dari zaman ayahku masih hidup, dan punya modal yang cukup dari simpanan pribadi. Aku memberanikan diri memulai bisnis itu, kecil-kecilan, dari kamar apartemen Laras. Aku menamai usahaku Kaya Textile Supply, gabungan dari Kesa dan Laras. Hari pertama, tak ada pelanggan. Hari kedua, hanya satu order kecil. Hari ketiga, seorang pelanggan komplain karena barangnya telat dikirim. Aku nyaris menyerah. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku teringat wajah ibu mertua yang mengusirku. Aku teringat tatapan sinis Bagas yang menuduhku, tidak akan bisa hidup tanpanya. Setiap penghinaan mereka adalah bahan bakar untukku. Setiap air mata yang jatuh, kualihkan menjadi strategi bisnis baru. 3 bulan berlalu, dan usahaku mulai tumbuh. Aku merekrut 3 pegawai baru, menyewa ruko kecil, dan mulai dipercaya butik-butik besar di Jakarta. Semuanya kulakukan dengan kerja keras dan tanpa bantuan siapapun. Laras menatapku kagum suatu malam. Aku bangga banget. Kies, kamu bukan cuma bangkit, kamu melesat. Aku tersenyum, menatap tumpukan berkas pesanan di meja. Ini baru permulaan, Lar. Aku belum selesai. Sore itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan yang membuat tanganku berhenti mengetik. Bu Kesa, saya ingin bertemu. Saya dari PT Prasetyo Group, perusahaan milik mantan suami ibu. Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Prasetyo Group, perusahaan tempat Bagas bekerja, tempat Ratu dulu jadi sekretarisnya. Apa yang mereka mau dariku sekarang? Aku membalas singkat. Baik, kita bertemu besok. Kirimkan alamat dan waktunya. Malam itu aku tak bisa tidur. Ada perasaan ganjil, antara cemas dan penasaran. Tapi satu hal yang pasti, aku siap. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe bisnis di Sudirman. Datang seorang pria berjas hitam, memperkenalkan diri sebagai Rudy, manajer baru Prasetyo Group. Terima kasih sudah datang, Bu Kesa, katanya sopan. Ada apa, Pak Rudy? Tanyaku datar. Ia menarik napas panjang. Perusahaan kami sedang krisis, Bu. Setelah kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan lama bernama Ratu, banyak klien mundur. Kami dengar Anda punya reputasi bagus di bidang suplai bahan dan manajemen logistik. Kami ingin menjalin kerjasama. Aku menatapnya tajam, menahan senyum kecil. Kerjasama dengan saya? Dengan perusahaan milik mantan suami saya? Betul. Ini murni keputusan profesional. Kami butuh partner yang bisa dipercaya. Ada jeda hening di antara kami. Dalam hati, aku mendengar suara kecil berbisik. Inilah kesempatanmu, Kesa. Baik, kataku akhirnya. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa, Bu? Aku menatap langsung ke matanya. Aku hanya mau bekerja sama kalau orang bernama Bagas tidak lagi menjabat di perusahaan itu. Rudy menunduk sejenak, lalu berkata pelan. Kebetulan, Bu, Pak Bagas sudah dipecat minggu lalu. Karena kinerjanya buruk dan banyak keputusan salah setelah kasus Ratu. Hatiku bergetar. Bukan karena gembira melihat kejatuhannya, tapi karena semesta akhirnya menegakkan keadilan tanpa harus kuminta. Namun, aku belum puas. Ini baru permulaan. Aku menandatangani kontrak kerjasama dengan tangan mantap. Kertas itu seolah menjadi simbol kekuatan baru, perjanjian yang mengikatku dengan masa laluku, tapi kali ini dengan posisi yang jauh berbeda. 2 bulan setelah kerjasama itu dimulai, bisnis Kaya Textile melesat cepat. Aku mulai mendapat undangan seminar bisnis, tawaran investor, dan bahkan penghargaan wirausaha muda dari salah satu majalah. Setiap langkahku terasa ringan, tapi juga berisi. Aku tidak lagi berjalan karena ingin membalas dendam. Aku berjalan karena aku tahu nilainya diriku sendiri. Namun, takdir punya cara unik memutar kisah. Suatu sore, sekretarisku masuk ke ruangan dengan wajah ragu. Bu Kesa,
ada seorang pria di luar. Katanya ingin melamar pekerjaan sebagai staf kebersihan. Oke, suruh tunggu sebentar. Tapi, Bu, dia bilang namanya Bagas Prasetyo. Tanganku berhenti di atas meja. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Nama itu, nama yang dulu membuatku gemetar karena cinta, lalu karena sakit. Kini, ia datang ke kantorku, bukan sebagai suami, tapi sebagai pelamar kerja. Aku tersenyum pelan. Suruh dia masuk. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya lagi. Bagas, lelaki yang dulu begitu berkuasa dalam hidupku, kini berdiri di depan mejaku dengan wajah lusuh, rambut berantakan, dan mata sayu penuh penyesalan. Aku memandangnya lama, lalu berkata pelan. Selamat datang di Kaya Group, Pak Bagas. Silakan duduk. Kita akan bahas posisi yang sesuai untuk Anda. Dalam hatiku, aku tahu, inilah awal babak baru. Bukan sekadar balas dendam, tapi pembuktian bahwa perempuan yang pernah dijatuhkan bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah menjatuhkannya. Suatu sore di bulan Mei, udara kantor Kaya Group terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena kehadiran seseorang yang tak pernah kubayangkan akan kembali menapaki lantai ini, Bagas Prasetyo. Dia berdiri di depan ruanganku, mengenakan kemeja usang dan celana kusut. Tak ada lagi aroma parfum mahal yang dulu membuatku terpikat. Yang tersisa hanyalah bayangan lelaki yang kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, dan cinta. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Silakan duduk, Pak Bagas. Ia duduk perlahan, menunduk. Suara napasnya terdengar berat, mungkin karena menahan malu. Tangannya gemetar di atas lutut. Jadi, kataku pelan, membuka berkas di mejaku. Anda ingin melamar posisi office boy? Iya, Bu. Anda sadar ini bukan perusahaan kecil? Dan posisi ini bukan posisi manajerial seperti yang dulu Anda punya. Saya sadar. Dan Anda juga sadar, perusahaan ini milik saya. Ia menatapku untuk pertama kali. Mata yang dulu penuh arogansi, kini hanya menyimpan penyesalan. Saya sadar, Kesa, katanya pelan. Dan saya rela menerima posisi apapun. Aku menatapnya lama, menimbang. Dalam hatiku, ada pertarungan antara sisi manusiawi dan sisi yang dulu disakiti. Tapi aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kelas. Baiklah, kataku akhirnya. Kamu diterima. Tapi di sini, semua orang diperlakukan sama. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk mantan. Ia menunduk. Terima kasih, Bu. Aku mengangguk, lalu menekan bel kecil di mejaku. Sekretarisku masuk, lalu membawanya keluar untuk menandatangani berkas. Begitu pintu tertutup, aku tersandar di kursi, menarik napas panjang. Tanganku bergetar ringan, bukan karena masih mencintainya, tapi karena takjub. Semesta benar-benar punya caranya sendiri untuk mengatur keadilan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti ironi yang indah. Bagas bekerja sebagai petugas kebersihan kantor, menyapu lantai, mengangkat sampah, membersihkan kaca ruang rapat tempat dulu ia mungkin berdiri sebagai atasan. Aku memperhatikannya diam-diam dari ruanganku setiap pagi. Keringat membasahi pelipisnya, langkahnya lambat, tapi ia bekerja sungguh-sungguh. Bukan karena ingin dihargai, tapi karena mungkin ia sadar. Inilah konsekuensi dari semua yang pernah ia lakukan. Para karyawan lain tak tahu hubungan kami dulu. Mereka hanya tahu dia, pegawai baru yang rajin tapi pendiam. Dan aku membiarkan itu tetap jadi rahasia. Namun, suatu siang, saat aku keluar dari ruang rapat, aku melihat pemandangan yang menohok hatiku. Bagas sedang membersihkan lantai tepat di depan foto besar diriku yang dipajang di dinding. Foto Kesa Anindita, CEO muda inspiratif. Ia menatap foto itu lama, lalu menunduk lagi dan melanjutkan pekerjaannya. Adegan itu membuatku tercekat. Bukan karena puas, tapi karena untuk sesaat aku merasakan luka lama berdenyut. Rasanya aneh, melihat seseorang yang dulu membuatku hancur kini tunduk di bawah bayanganku sendiri. Malamnya, Laras datang menemuiku di kantor. Ia membawa 2 cangkir kopi dan wajah penasaran.
Jadi, dia beneran kerja di sini sekarang? Iya, jawabku pelan sambil menatap jendela. Dia bersih-bersih tiap pagi. Dan kamu nggak merasa aneh? Aneh, iya. Tapi bukan karena dendam. Aku berhenti sejenak, mencari kata. Aku cuma nggak nyangka. Dunia berputar secepat ini. Laras menatapku dengan tatapan kagum. Kies, kamu luar biasa. Kamu bisa aja pecat dia kalau mau. Aku menggeleng pelan. Aku nggak mau dia menderita karena aku. Aku mau dia belajar dari dirinya sendiri. Ada keheningan yang panjang. Kopi di tanganku sudah dingin, tapi pikiranku masih hangat oleh kenangan yang datang silih berganti. Aku tersenyum samar. Aku dulu pikir kekuatan itu datang dari balas dendam. Tapi ternyata kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk tidak membalas. Suatu sore, saat semua karyawan sudah pulang, aku masih di kantor memeriksa laporan keuangan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Masuk, kataku tanpa menoleh. Langkah itu pelan, hati-hati, dan sudah kukenal. Kesa, suara itu bergetar. Boleh aku bicara sebentar? Aku menatapnya. Bagas berdiri di ambang pintu, memegang topi OB di tangannya. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Kamu mau ngasih aku kesempatan kerja, padahal aku nggak pantas. Kamu nggak perlu terima kasih, jawabku datar. Kamu kerja di sini bukan karena aku kasihan. Kamu di sini karena kamu butuh belajar arti kehilangan. Ia menunduk. Aku tahu aku banyak salah. Aku nyakitin kamu. Aku hancurin rumah tangga kita. Dan sekarang aku sadar. Ratu cuma pakai aku. Setelah uangku habis, dia pergi. Aku kehilangan segalanya. Kies. Itu harga dari pengkhianatan. Bagas, kataku tenang. Dan aku nggak perlu menambahnya lagi. Hidup sudah cukup adil untukmu. Bagas menghela napas berat, suaranya lirih. Aku nggak berharap kamu maafin aku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat air mata di mata seorang lelaki yang dulu kukira tak akan pernah menangis. Tapi aku tetap diam. Karena kadang, diam adalah bentuk pengampunan paling elegan. Setelah Bagas pergi, aku menatap keluar jendela. Cahaya senja memantul di kaca gedung, menciptakan bayangan siluet kota yang berwarna emas. Aku tersenyum tipis. Perjalanan ini panjang, dari titik terendah, hingga puncak yang bahkan tak pernah kubayangkan. Aku teringat hari ketika aku diusir oleh ibu mertuaku, dengan koper di tangan dan air mata di pipi. Sekarang, aku berdiri di puncak gedung yang kupimpin sendiri, dengan nama yang kutorehkan dari nol. Aku tidak butuh balas dendam. Aku sudah menang sejak hari aku memilih untuk bangkit. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bagas berhenti dari pekerjaannya di Kaya. Tanpa pamit, tanpa pesan. Ia meninggalkan selembar surat di meja resepsionis. Terima kasih, Kesa. Kamu sudah ajari aku arti harga diri. Aku tidak layak berada di sini, tapi aku akan memperbaiki hidupku dengan cara yang benar. Aku harap kamu selalu bahagia. Aku membaca surat itu lama, lalu melipatnya perlahan. Tidak ada kebencian, tidak ada air mata. Hanya rasa tenang, seperti halaman terakhir dari buku yang akhirnya selesai. Aku menatap keluar jendela lagi. Langit sore tampak bersih, seperti memberi ruang untuk lembaran baru. Selamat tinggal, Bagas. Aku sudah maafkan kamu. Sejak lama. Sudah 6 bulan berlalu sejak Bagas pergi tanpa jejak. Kantor Kaya Group berjalan lebih tenang, dan aku pun mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui, tidak ada lagi amarah yang menggerogoti malam. Aku masih ingat betul hari terakhir aku membaca suratnya. Waktu itu aku menatap tulisan tangannya lama sekali, bukan karena rindu, tapi karena lega. Lega karena akhirnya, bab itu benar-benar kututup dengan hati yang utuh. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi mengukur kebahagiaanku dari siapa yang mencintaiku. Aku akan menulis ulang arti bahagia dengan tanganku sendiri. Pagi itu aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih diselimuti sisa kabut,
Tapi aku sudah duduk di balik meja kerjaku, membuka laptop dan meninjau proposal proyek baru, ekspansi kayak grup ke bidang teknologi. Sebuah langkah besar, tapi aku merasa siap. Laras masuk membawa 2 gelas kopi. Tebak siapa yang baru diundang jadi pembicara di acara Women Empowerment Conference, katanya dengan nada menggoda. Aku tertawa kecil. Jangan bilang kamu. Bukan aku, sayang. Kamu. Aku menatapnya kaget. Aku. Ya. Panitia nyari tokoh perempuan yang bisa mewakili kisah perjuangan dan kesuksesan karir. Dan siapa lagi yang lebih pas dari seorang Kesa Anindita yang dulu ditinggalkan suami, tapi sekarang punya perusahaan sendiri. Aku terdiam beberapa saat, menatap namaku di email undangan yang ditunjukkan Laras. Ada rasa bangga, bukan sombong, tapi bahagia karena perjuanganku tidak sia-sia. Oke, kataku akhirnya sambil tersenyum. Aku akan datang. Hari konferensi pun tiba. Ballroom hotel megah itu penuh dengan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Aku berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan putih elegan, rambutku dikuncir rapi. Jantungku berdetak kencang saat pembawa acara memanggil namaku. Hadirin sekalian, mari kita sambut sosok inspiratif di balik kaya grup, Kesa Anindita. Tepuk tangan menggema. Aku melangkah ke panggung dengan senyum tenang, tapi langkahku berisi. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku, mata-mata penuh harapan. Mungkin beberapa di antaranya sedang melalui luka yang sama seperti yang pernah kualami. Aku mulai berbicara. Dulu, aku berpikir hidupku berakhir ketika seseorang yang kucintai meninggalkanku. Tapi ternyata, disitulah hidupku baru dimulai. Suasana hening. Aku melanjutkan dengan suara yang stabil namun lembut. Aku belajar bahwa kekuatan perempuan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal bagaimana kita membangun ulang diri kita, tanpa kehilangan hati. Kalimat demi kalimat mengalir begitu saja, seolah keluar dari hatiku yang paling dalam. Di akhir pidato, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa perempuan bahkan menitikkan air mata. Dan di tengah keramaian itu, aku sadar, aku telah benar-benar sembuh. Setelah acara selesai, aku duduk di kafe hotel, menikmati kopi sendirian. Hujan turun perlahan, menepuk kaca jendela dengan lembut. Entah kenapa, aku merasa damai sekali. Tiba-tiba, seseorang menyapaku dari belakang. Permisi, ini kursi kosong. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan jas abu-abu dan senyum sopan. Silakan, jawabku. Ia duduk dan memperkenalkan diri. Aku Daryl, salah satu sponsor acara tadi. Aku sempat dengar pidato kamu di panggung. Hebat sekali. Terima kasih, jawabku tersenyum kecil. Senang kalau bisa menginspirasi. Kami mengobrol ringan. Tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang bagaimana luka masa lalu bisa jadi bahan bakar untuk maju. Dia tidak berusaha menggoda, tidak menatapku dengan rasa ingin memiliki, hanya menghargai. Dan disitulah aku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan. Daryl bukan seperti Bagas. Dia tidak membuat jantungku berdebar karena cemas akan kehilangan, tapi karena nyaman saat bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku tak takut membuka hati. Hari-hari berikutnya kami sering bertemu, kadang di acara bisnis, kadang hanya untuk makan siang singkat. Aku tak buru-buru mendefinisikan hubungan kami. Aku sudah belajar, cinta sejati tidak butuh tergesa. Sampai suatu sore, kami berdiri di balkon kantorku, memandang matahari tenggelam. Kesa, katanya pelan. Kamu sadar enggak? Kamu sudah jadi sosok yang luar biasa kuat. Aku tertawa kecil. Aku enggak tahu soal kuat. Aku cuma enggak punya pilihan selain bertahan. Itu justru artinya kamu kuat, katanya sambil tersenyum. Kami terdiam beberapa saat, menikmati angin sore. Lalu aku berkata, dulu aku pikir, satu-satunya cara untuk menang adalah membuat orang yang menyakitiku menyesal. Tapi sekarang aku sadar, menang itu saat aku bisa bahagia tanpa butuh siapapun untuk membuktikannya. Daryl hanya mengangguk pelan. Dan sekarang kamu sudah menang, Kesa. Aku tersenyum. Ya, aku memang sudah menang, bukan atas orang lain,
tapi atas diriku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Menatap wajah perempuan yang dulu rapuh, kini memantulkan kekuatan dan ketenangan. Aku menuliskan satu kalimat di buku harianku. Hari ini aku tidak lagi menatap masa lalu dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Karena tanpa luka itu, aku tidak akan menjadi aku yang sekarang. Lampu kamar kupadamkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertidur tanpa beban. Karena aku tahu, masa laluku telah menjadi guru, bukan penjara. Sudah hampir 1 tahun sejak terakhir kali aku mendengar nama Bagas. Hidupku berjalan damai, kantor stabil, ekspansi proyek teknologi berjalan sukses, dan aku mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang jauh dari drama masa lalu. Setiap pagi aku menatap cermin dengan senyum kecil. Dulu aku melihat mata yang lelah, tapi sekarang yang kulihat adalah perempuan yang penuh tekad. Namun ternyata, ketenangan hidup terkadang hanya jeda sebelum badai kecil berikutnya datang. Hari itu, aku baru saja selesai rapat dengan tim investor saat sekretarisku mengetuk pintu ruanganku. "Bu Kesa, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya penting sekali." "Siapa?" tanyaku tanpa mengangkat kepala. "Seorang perempuan, namanya Ratu." Tanganku terhenti di atas meja. Nama itu menampar memoriku lebih keras dari apapun. Ratu. Perempuan yang pernah menghancurkan rumah tanggaku. Perempuan yang dulu menatapku dengan senyum penuh kemenangan, ketika aku dijatuhkan dengan talak 3 di depan matanya. Aku menatap sekretarisku. "Suruh tunggu di ruang tamu. Aku akan menemuinya." Ratu berdiri ketika aku masuk. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tak ada lagi gaun mewah atau perhiasan berlebihan. Wajahnya tampak letih, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. "Kesa," suaranya bergetar. "Aku tahu kamu gak mau lihat aku lagi. Tapi aku mohon, dengerin aku sebentar aja." Aku duduk perlahan di kursi seberangnya, menatapnya tanpa ekspresi. "Silakan. Waktumu 5 menit." Air mata langsung menetes di pipinya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Kies. Bagas ninggalin aku. Uangnya habis, aku ditipu orang, dan sekarang aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Aku tetap diam. Ia terus bicara, suaranya putus-putus antara tangis dan penyesalan. Aku pikir aku menang waktu dia milih aku. Aku pikir cinta bisa dibangun dari air mata orang lain. Tapi ternyata, aku cuma jadi pelarian. "Dan sekarang kamu mau apa dariku?" tanyaku tenang. "Aku cuma mau minta maaf. Aku salah, Kies. Aku ngerusak rumah tanggamu. Aku ngambil yang bukan hakku. Aku sadar itu sekarang." Aku menghela napas, lalu menatapnya dalam. "Ratu, aku sudah melewati tahap di mana aku butuh maaf dari kamu. Aku nggak benci kamu lagi. Tapi aku juga nggak butuh kamu untuk menutup luka itu. Luka itu sudah sembuh, bahkan sebelum kamu datang." Ia menatapku, bingung. "Jadi, kamu beneran nggak marah lagi?" "Tidak," jawabku mantap. "Aku sudah berdamai. Tapi bukan karena kamu minta maaf, melainkan karena aku nggak mau hidup dalam bayanganmu lagi." Ratu terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Aku berdiri pelan, lalu meletakkan amplop kecil di mejanya. Di situ ada alamat yayasan tempat aku dulu mulai dari nol. "Datanglah ke sana kalau kamu ingin memperbaiki hidup. Tapi jangan pikir ini karena aku kasihan. Ini hanya karena aku tahu, setiap orang berhak punya kesempatan kedua." Ia memandangku lama, lalu menunduk. "Terima kasih, Kesa. Aku nggak pantas, tapi terima kasih." Aku tersenyum tipis. Aku dulu juga merasa nggak pantas untuk bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan hadiah. Itu hasil dari keberanian. Ratu menangis diam-diam saat aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin menampar atau membalas. Yang kurasakan hanyalah ketenangan. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen, memandangi lampu kota yang berkelip. Angin malam menyapa kulitku lembut, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Aku menutup mata, mengingat pertemuanku dengan Ratu. Anehnya, aku tidak merasa sakit.
Yang dulu terasa seperti luka kini hanya seperti bekas luka di kulit. Masih ada, tapi tidak menyakitkan lagi. Ternyata, kedamaian itu datang bukan karena masa lalu hilang, bisikku pada diri sendiri. Tapi karena aku sudah bisa memandang masa lalu tanpa ingin mengulangnya. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. "Kesa, ini Bagas. Aku dengar kamu bantu Ratu. Aku cuma mau bilang, aku menyesal dulu terlalu bodoh untuk menghargai kamu." Aku menatap layar ponsel itu lama. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan untuk berbicara lagi. Aku hanya tersenyum dan menghapus pesannya. "Aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu minta, Bagas. Tapi kamu tidak perlu lagi menjadi bagian dari hidupku." Hari-hari terus berjalan. Daryl semakin sering hadir dalam keseharianku, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani tanpa mengubah siapa aku. Kami berdua berjalan sejajar, tidak saling menggantungkan, tapi saling menghargai. Suatu malam, ia berkata di sela makan malam kami, "Kamu tahu nggak, Kesa, kadang semesta nggak langsung kasih balasan. Tapi waktu yang panjang itu justru buat kita siap menerima kebahagiaan baru." Aku tersenyum. Aku setuju. Aku dulu marah kenapa Tuhan biarkan aku disakiti. Tapi sekarang aku sadar, kalau bukan karena luka itu, aku nggak akan sampai di titik ini. Sebelum tidur, aku membuka kembali album foto lamaku, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menutup bab terakhir dari hidup lama. Foto pernikahanku dengan Bagas, foto rumah kami, bahkan foto saat aku menangis di malam perpisahan. Aku menatap semuanya satu persatu, lalu perlahan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Aku menulis di atas kotak itu, "Terima kasih, masa lalu. Karena kamu, aku belajar menjadi kuat tanpa kehilangan hati." Keesokan paginya, aku mengirim kotak itu ke yayasan tempat perempuan-perempuan korban perceraian biasa berkumpul. Bersama catatan kecil, "Kalau kamu merasa hancur hari ini, ingatlah, aku pernah di titik itu, tapi aku bangkit. Dan kamu juga bisa." Saat mobilku melaju meninggalkan kantor yayasan, aku menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari dendam, dari kesedihan, dari masa lalu. Luka itu sudah tak lagi berdarah, kataku dalam hati. Dan aku siap melangkah lebih jauh. Sudah 2 tahun sejak hari terakhir aku mendengar nama Bagas. Hidupku kini jauh berbeda dari dulu, bukan karena aku punya semuanya, tapi karena aku sudah tidak kehilangan apapun. Aku telah belajar bahwa kesempurnaan hidup bukan berarti tak ada luka, tapi tahu bagaimana berjalan meski masih ada bekasnya. Setiap pagi, aku memulai hari dengan ritual kecil, menyeduh kopi, membuka jendela, dan mengucapkan syukur dalam hati. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut atau cemas akan kehilangan seseorang. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana caraku menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Kaya Group kini telah berkembang menjadi perusahaan lintas sektor. Aku memperluas bisnis ke bidang teknologi edukasi dan sosial, membuka lapangan kerja untuk banyak perempuan yang dulunya tidak punya kesempatan. Melihat mereka tersenyum membuatku merasa seolah aku sedang menebus luka masa laluku sendiri, bukan dengan dendam, tapi dengan kebaikan. Dan di tengah kesibukan itu, Daryl tetap hadir. Tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, hanya hadir dengan caranya yang lembut dan konsisten. Hari itu kami makan siang di restoran kecil dekat kantor. Langit cerah, tapi ada angin lembut yang membuat suasana terasa tenang. Daryl menatapku sambil memegang cangkir kopinya. "Kamu tahu, aku kagum sama kamu, Kies." "Kagum kenapa?" tanyaku sambil tersenyum. "Kamu nggak pernah kelihatan sibuk mengejar kebahagiaan. Tapi entah gimana, kamu selalu terlihat bahagia." Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku udah berhenti nyari. Aku udah nemuin sumbernya. "Dan itu apa?" "Diri sendiri," jawabku sambil menatap keluar jendela. Daryl terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang pelan tapi dalam, "Aku senang kamu bisa nemuin itu. Tapi kalau suatu hari kamu mau berbagi kebahagiaanmu sama orang lain, aku ingin jadi orang itu." Aku menatapnya lama. Tak ada drama, tak ada debaran yang menyakitkan seperti dulu. Yang kurasakan hanyalah hangat,
hangat yang menenangkan. Daryl, kataku pelan, aku nggak janji bisa langsung jatuh cinta lagi. Tapi aku siap belajar untuk mencintai dengan cara yang sehat. Itu sudah lebih dari cukup, jawabnya sambil tersenyum tulus. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami tumbuh perlahan seperti bunga di musim semi. Tak ada tergesa-gesa, tak ada saling menuntut. Daryl mengenalkanku pada keluarganya, dan mereka menerimaku dengan tangan terbuka. Aku bahkan merasa seperti kembali menjadi diriku yang dulu, hanya saja kali ini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Suatu sore, kami pergi ke pantai di Bali untuk menghadiri konferensi bisnis. Setelah acara selesai, kami duduk di tepi pantai, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin laut membawa aroma garam dan debur ombak yang menenangkan. Daryl menatapku lama, lalu berkata, "Aku tahu kamu udah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku nggak akan pernah berusaha menambal lukamu, karena aku tahu kamu sudah sembuh. Aku cuma mau berjalan di sampingmu, bukan di belakang, bukan di depan." Aku menatapnya, tersenyum lembut. Itu hal paling indah yang pernah seseorang katakan padaku. Kami diam sejenak, menikmati suasana senja. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan cinta yang datang dari rasa ingin membuktikan sesuatu. Ini cinta yang datang ketika hati sudah berdamai. Beberapa minggu setelah perjalanan itu, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di universitas ternama. Temanya tentang membangun karir tanpa kehilangan jati diri. Saat aku berbicara di depan ratusan mahasiswa, aku melihat wajah-wajah muda penuh semangat, mengingatkanku pada diriku sendiri dulu, polos, tapi penuh mimpi. Jangan pernah biarkan seseorang yang menghancurkanmu menjadi alasan kamu berhenti bermimpi, kataku dalam pidato itu. Karena kadang, luka bukan akhir cerita. Luka itu cuma awal dari bab baru yang lebih indah. Tepuk tangan panjang menggema. Aku menunduk sedikit, menahan haru. Bukan karena bangga, tapi karena aku benar-benar merasa hidupku kini punya makna. Malamnya, Daryl datang ke apartemenku membawa sekotak bunga mawar putih. "Untuk perempuan yang sudah mengubah luka jadi cahaya," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. "Kamu suka banget ya pakai kata-kata puitis." "Cuma kalau lagi ngomong sama kamu," jawabnya ringan. Lalu ia menatapku serius, suaranya menurun lembut. "Kesa, aku tahu kamu gak butuh seseorang untuk bahagia. Tapi aku pengen jadi bagian kecil dari kebahagiaanmu. Gak untuk ngisi kekosongan, tapi untuk menemani perjalananmu." Aku menatap matanya, mata yang jujur dan tenang. "Aku gak janji masa depan bakal mudah, Daryl. Tapi aku janji satu hal. Aku gak akan lagi mencintai dari ketakutan. Aku akan mencintai dari keberanian. Dan itu, Kesa, adalah cinta yang sesungguhnya," jawabnya sambil menggenggam tanganku. Beberapa bulan kemudian, kami resmi bertunangan. Tanpa pesta besar, tanpa gemerlap berlebihan, hanya keluarga, sahabat, dan senyum yang tulus. Saat cincin melingkar di jariku, aku tidak menangis karena luka lama, tapi karena syukur. "Aku dulu takut untuk mencintai lagi," kataku pelan. "Tapi ternyata, cinta yang benar datang bukan untuk menutupi masa lalu, melainkan untuk membuat masa lalu terasa berarti." Daryl mengangguk, matanya lembut. "Kamu gak pernah kehilangan cinta, Kies. Kamu cuma butuh waktu untuk menemukannya dalam bentuk yang tepat." Malam setelah acara itu, aku berdiri di balkon, menatap langit penuh bintang. Di sana, di antara cahaya kecil yang berkelip, aku membisikkan doa. "Terima kasih, Tuhan, karena dulu aku disakiti. Karena tanpa luka itu, aku nggak akan tahu rasanya sembuh. Dan tanpa kehilangan itu, aku nggak akan tahu bagaimana mencintai dengan ikhlas." Angin malam berhembus lembut, membawa rasa damai yang menenangkan. Aku menatap ke depan, yakin, hidupku belum selesai. Tapi kali ini, aku berjalan tanpa beban, tanpa dendam, hanya dengan cinta dan keyakinan. Akhirnya, bisikku pada diri sendiri, aku benar-benar bahagia. Sudah hampir 1 tahun sejak aku dan Daryl bertunangan. Dan selama itu pula, aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mencintai apa yang sudah ada dengan sepenuh hati. Setiap pagi,
Aku masih bangun lebih awal, membuat kopi seperti biasa, lalu menatap keluar jendela sambil menarik napas panjang. Namun kini ada perasaan yang berbeda, lebih damai, lebih ringan, seolah hidupku perlahan menemukan ritmenya sendiri. Di meja kerjaku, foto kecil perusahaanku dulu masih terpajang. Foto itu diambil 5 tahun lalu, saat aku baru mulai membangun kayak grup dari nol, dengan tekad dan air mata. Kini, aku berdiri di depan ratusan karyawan, sebagian besar perempuan yang dulu kehilangan arah tapi kini bangkit menjadi pribadi tangguh. Suatu pagi di ruang rapat, aku berdiri di depan layar presentasi sambil menatap para staf muda yang sedang menyimak. Aku dulu juga seperti kalian, kataku. Takut gagal, takut tidak cukup kuat. Tapi aku belajar. Rasa takut itu justru bahan bakar untuk melangkah. Jangan tunggu sempurna, karena kesempurnaan itu lahir dari keberanian mencoba. Tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa dari mereka tersenyum. Ada pula yang menitikkan air mata. Aku tahu, di antara wajah-wajah itu, pasti ada yang sedang berjuang seperti aku dulu. Setelah rapat, salah satu staf bernama Rani menghampiriku. Ia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Bu Kesa, boleh saya bicara sebentar? Tentu, Rani. Ada apa? Saya baru ditinggal suami, Bu. Saya takut nggak bisa kuat kayak ibu. Aku menarik napas panjang, menatapnya lembut. Rani, waktu aku ditinggalkan dulu, aku juga takut. Tapi tahu apa yang membuatku bertahan? Apa, Bu? Aku berhenti berusaha jadi kuat. Aku cuma berusaha bertahan 1 hari saja. Lalu besok, 1 hari lagi. Lama-lama, aku sadar, ternyata aku sudah jauh melangkah. Rani menunduk, air matanya jatuh. Aku meraih tangannya. Kamu gak harus seperti aku, Ran. Cukup jadi versi terbaik dirimu sendiri. Bahagia itu bukan meniru orang lain, tapi berdamai dengan luka sendiri. Sejak hari itu, Rani menjadi salah satu staf terbaik. Dan melihatnya tumbuh membuatku sadar. Aku ingin melakukan lebih banyak lagi. Aku mulai membentuk program pelatihan gratis untuk perempuan korban perceraian dan kekerasan rumah tangga. Program itu dinamakan Langkah Baru. Tujuannya sederhana, memberi mereka bekal untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi maupun mental. Saat peresmian, aku berdiri di atas panggung kecil di sebuah aula sederhana. Di hadapanku, puluhan perempuan duduk dengan wajah penuh harapan. Beberapa masih menyimpan luka yang tampak di mata mereka, tapi aku tahu, mereka semua punya kekuatan besar di dalam diri. Aku pernah ada di posisi kalian. Ucapku dengan suara bergetar. Aku pernah ditinggalkan, dihina, dijatuhkan. Tapi aku berdiri di sini hari ini bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku menolak menyerah. Beberapa di antara mereka menatapku dengan air mata. Dan saat itu, aku sadar, mungkin inilah alasan Tuhan membiarkan aku terluka dulu. Agar aku bisa memahami mereka yang kini sedang berjuang. Daryl selalu mendukung semua langkahku. Dia tidak pernah merasa tersaingi oleh ambisiku. Justru sering menjadi orang pertama yang membantuku di balik layar. Suatu malam, setelah selesai rapat panjang, aku menemukan bunga mawar putih di meja kerjaku. Ada secari kertas kecil bertuliskan, untuk perempuan yang tak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun kembali kehidupan banyak orang. Aku bangga padamu. Ode. Aku tersenyum, menatap kertas itu lama. Aku tahu, aku beruntung. Bukan karena punya Daryl, tapi karena akhirnya aku punya seseorang yang mencintai tanpa berusaha mengubahku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Salah satu media besar ingin menulis kisahku untuk dimuat di rubrik Perempuan Inspiratif Indonesia. Awalnya aku menolak. Aku tidak pernah suka jadi sorotan. Tapi Daryl berkata, "Kies, mungkin kisahmu bisa jadi harapan untuk orang lain. Biarkan dunia tahu bahwa dari luka, bisa tumbuh kekuatan." Akhirnya aku setuju. Dan saat artikelnya terbit, ribuan pesan masuk ke email dan media sosialku. Ada yang bilang kisahku membuat mereka berani bercerai dari hubungan toksik. Ada yang mengaku berhenti menyakiti diri sendiri karena tahu, ada harapan untuk bangkit. Membaca pesan-pesan itu membuat dadaku sesak. Tapi kali ini bukan karena sedih.
Aku benar-benar merasa hidupku kini punya arti. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen bersama Daryl. Kami menikmati teh hangat sambil memandangi langit senja yang berwarna oranye keemasan. "Kamu pernah nyangka bakal sampai di titik ini?" tanya Daryl pelan. "Tidak," jawabku sambil tersenyum. "Dulu aku pikir hidupku berhenti waktu Bagas meninggalkanku. Tapi ternyata, itu cuma bab pertama dari perjalanan baru." Daryl menatapku lembut. "Dan kamu menulisnya dengan luar biasa." "Bukan aku," kataku pelan. "Tuhan yang menulis. Aku cuma berusaha menjalani." Kami tertawa kecil, lalu terdiam menikmati suasana. Aku menatap langit yang perlahan gelap. "Kamu tahu, Daryl, dulu aku pikir bahagia itu harus seperti film romantis. Tapi ternyata, bahagia itu sederhana. Kadang cuma butuh satu orang yang membuatmu merasa cukup, tanpa harus membuktikan apapun." "Aku setuju," jawabnya pelan. "Bahagia itu ketika kamu bisa jadi dirimu sendiri, dan tetap dicintai." Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jurnal pribadiku. Di halaman terakhir, aku menulis, "Hari ini aku tidak lagi berjuang untuk terlihat kuat. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, mencintai tanpa takut, dan memberi arti pada setiap langkah. Aku tidak ingin bahagia seperti orang lain. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri." Aku menutup buku itu sambil tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa, aku bebas. Aku damai. Aku bahagia. 3 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan masa laluku di belakang. Aku tak pernah lagi mendengar kabar tentang Bagas ataupun Ratu. Dan jujur saja, aku tak merasa perlu. Bagi diriku yang sekarang, mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang telah selesai. Aku sudah cukup lama berjuang untuk berdamai dengan semuanya. Namun hidup memang suka bercanda dengan cara yang tak terduga. Kadang ketika kau pikir semua sudah selesai, semesta malah menghadirkan bab baru, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menegaskan bahwa kau benar-benar sudah sembuh. Hari itu, aku sedang memeriksa laporan di kantor pusat ketika sekretarisku masuk terburu-buru. "Bu Kesa, ada 2 orang yang ingin bertemu," katanya penting dan pribadi sekali. Aku menatapnya dengan alis terangkat. "Siapa?" Mereka bilang, "Pak Bagas dan Bu Ratu." Tanganku yang memegang pena berhenti. Untuk sesaat, jantungku seakan berhenti berdetak. Nama itu, 2 nama yang dulu mengubah seluruh hidupku, kini kembali disebut di ruang yang dulu aku bangun dari kehancuran yang mereka tinggalkan. Aku tersenyum tipis, menegakkan punggung. "Suruh tunggu di ruang tamu. Aku akan ke sana sebentar lagi." Sekretarisku mengangguk dan keluar. Aku menarik napas panjang. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin memastikan diriku benar-benar siap menghadapi mereka bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Begitu aku membuka pintu ruang tamu, waktu seakan berhenti. Bagas duduk dengan pakaian lusuh, wajahnya tirus, mata cekung seperti orang yang kehilangan arah. Ratu duduk di sampingnya, tapi riasannya pudar, rambut acak-acakan, dan sikapnya gelisah. Mereka berdua tak lagi seperti pasangan glamor yang dulu mempermalukanku di depan banyak orang. Mereka terlihat seperti 2 orang yang akhirnya lelah melawan kehidupan. "Kesa," suara Bagas parau, "bolehkah kami bicara sebentar?" Aku mengangguk pelan, duduk di hadapan mereka. "Silakan." Ratu menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Bagas menatapku, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Aku tahu ini terlambat, tapi aku sudah kehilangan segalanya. Usahaku bangkrut, rumah disita, dan Ratu." Ia menatap perempuan di sampingnya, yang kini menangis pelan. "Ratu kena penyakit yang butuh biaya besar untuk berobat. Aku datang ke sini bukan untuk minta kasihan, tapi aku tahu cuma kamu yang bisa bantu." Suasana ruangan hening. Hanya suara detak jam yang terdengar samar. Aku memandangi mereka lama. 2 orang yang dulu begitu sombong, kini duduk di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Dulu, mungkin aku akan merasa puas melihat pemandangan ini. Tapi anehnya, kali ini tidak. Yang kurasakan hanya iba. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama,
kataku lembut. Tapi aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kami tahu, sahut Ratu dengan suara serak. Kami hanya ingin minta maaf langsung. Aku tahu aku sudah merampas kebahagiaanmu dulu. Tapi ternyata, aku juga kehilangan semua yang kubanggakan. Aku minta maaf, Kesa. Air mata menetes di pipinya. Aku menatapnya tanpa kebencian. Ratu, dulu aku pikir kamu musuhku. Tapi ternyata kamu cuma cermin yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak dalam hidup yang salah. Ratu menatapku, wajahnya penuh heran sekaligus malu. Bagas menunduk, suaranya pecah. Aku nggak pantas dimaafkan. Aku tersenyum kecil. Kamu benar. Tapi maaf bukan soal pantas atau tidak. Maaf itu pilihan. Dan aku memilih berdamai. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Mereka terdiam lama. Suasana begitu tenang, tapi terasa berat. Akhirnya aku berdiri, lalu menatap mereka dengan lembut namun tegas. Aku akan bantu biaya pengobatan Ratu. Tapi bukan karena belas kasihan. Anggap saja ini bentuk kemanusiaan, bukan hutang budi. Bagas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Kesa. Aku tak perlu berterima kasih, potongku pelan. Cukup belajar dari kesalahanmu. Karena setiap orang pasti menuai apa yang ia tanam. Aku berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua yang masih terdiam dalam ruang tamu. Langkahku terasa ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tahu, aku sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Ratu akhirnya meninggal setelah berjuang melawan penyakitnya. Dan Bagas, katanya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan logistik kecil. Aku hanya menatap berita itu sejenak, lalu menutupnya dengan doa kecil dalam hati. Semoga kamu juga menemukan damai yang dulu tidak pernah kamu berikan pada orang lain. Suatu malam, aku dan Daryl duduk di balkon rumah, menatap bintang. Ia memelukku dari belakang sambil bertanya pelan. Kamu nggak apa-apa setelah ketemu mereka? Nggak apa-apa. Jawabku sambil tersenyum. Aku pikir aku bakal marah, tapi ternyata enggak. Aku malah kasihan. Itu tandanya kamu udah benar-benar sembuh. Aku menatap langit yang penuh bintang. Dulu aku benci banget sama mereka, Daryl. Tapi sekarang aku bersyukur. Karena kalau bukan karena mereka, aku nggak akan jadi diriku yang sekarang. Daryl mencium ubun-ubunku pelan. Dan dirimu yang sekarang luar biasa, Kesa. Aku tersenyum, lalu berkata pelan. Aku dulu luka karena mereka. Tapi sekarang, luka itu justru jadi cahaya buat banyak orang. Dan mungkin, itulah cara Tuhan membalas. Malam semakin larut. Aku berdiri memandangi langit, membiarkan angin malam mengusap wajahku. Dalam hati, aku tahu, kisahku dengan Bagas dan Ratu sudah benar-benar berakhir. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya rasa syukur. Ternyata, bahagia bukan saat mereka jatuh, bisikku pelan. Bahagia itu saat aku bisa melihat mereka jatuh. Dan aku tetap memilih berdiri tegak tanpa kebencian. Aku menatap ke arah langit lagi, lalu menutup mata. Kini aku mengerti, luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk diubah menjadi cahaya yang menerangi langkah berikutnya. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas taman kecil yang dihiasi bunga putih dan ungu. Udara sejuk berhembus, membawa aroma melati yang menenangkan. Di tengah taman itu, aku berdiri dengan gaun sederhana berwarna gading, tangan menggenggam buket mawar putih. Hari ini, aku bukan pengusaha sukses, bukan pula perempuan yang pernah dihancurkan masa lalu. Hari ini, aku hanya Kesa. Seorang perempuan yang akhirnya siap untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang tenang. Daryl berdiri di ujung altar, mengenakan setelan abu-abu yang sederhana tapi elegan. Tatapan matanya penuh hangat, seolah seluruh dunia berhenti berputar ketika pandanganku bertemu dengannya. Saat langkahku mendekat, aku bisa merasakan detak jantungku berpacu, bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Bahagia yang tak lagi bersyarat, tak lagi diliputi rasa takut akan kehilangan. Upacara berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kamera media,
Tidak ada gemerlap yang berlebihan. Semua terasa begitu hangat dan tulus. Ketika akhirnya Daryl mengucap janji di hadapanku, suaranya lembut namun mantap. Aku tidak berjanji untuk membuat hidupmu sempurna, Kesha. Aku hanya berjanji untuk berjalan bersamamu, bahkan ketika dunia tidak lagi mudah. Aku tidak akan jadi pelindungmu, karena kamu sudah kuat. Aku hanya ingin jadi rumah, tempatmu pulang tanpa takut. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata lega, karena akhirnya aku merasakan cinta yang tidak menyakitkan. Aku pun mengucap janjiku. Aku tidak lagi mencari cinta yang membuktikan siapa aku. Aku hanya ingin cinta yang menenangkan, yang tidak membuatku lupa bagaimana menjadi diriku sendiri. Dan bersamamu, Daryl, aku merasa cukup. Ketika kami saling menggenggam tangan dan cincin melingkar di jari, semua tepuk tangan terdengar jauh di belakang. Yang terasa hanya kedamaian. Kedamaian yang dulu aku kira mustahil setelah semua yang pernah kulalui. Setelah resepsi kecil selesai, kami duduk berdua di taman, menikmati senja. Aku menatap cincin di jariku, lalu berkata pelan. Aneh ya, dulu aku pikir hidupku udah berakhir waktu ditalak di depan gundik suamiku. Daryl tersenyum kecil. Mungkin justru itu awalnya. Iya, jawabku sambil menatap langit. Awal dari perjalanan yang gak mudah, tapi berharga. Kami diam sejenak, hanya mendengar suara burung dan gemerisik daun. Lalu Daryl berkata pelan. Kamu tahu nggak, Kes? Aku kagum karena kamu nggak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kamu sekarang. Aku tersenyum. Aku cuma belajar bahwa luka nggak harus jadi alasan untuk berhenti percaya pada cinta. Dan kamu berhasil membuktikannya, katanya sambil menggenggam tanganku. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku kembali bekerja. Tapi kini semuanya terasa berbeda. Kantorku bukan lagi sekadar tempat bisnis, tapi seperti rumah kedua, tempat orang-orang belajar, tumbuh, dan saling mendukung. Program langkah baru yang dulu aku dirikan kini berkembang menjadi yayasan besar. Kami menampung ratusan perempuan dari berbagai daerah, membantu mereka menemukan kembali harga diri dan kemandirian. Suatu hari, seorang peserta bernama Nadia menghampiriku setelah pelatihan. Bu Kesha, katanya dengan suara lirih, saya dulu mau bunuh diri karena suami saya ninggalin saya untuk perempuan lain. Tapi waktu baca kisah ibu di majalah, saya urungkan niat itu. Karena saya tahu, hidup saya belum berakhir. Aku menatapnya, menahan haru. Kupeluk bahunya, lalu berkata pelan. Nadia, aku dulu juga pernah berpikir hidupku selesai. Tapi ternyata, Tuhan cuma mengganti jalan. Luka kamu hari ini mungkin terasa berat, tapi suatu hari kamu akan lihat, dari luka itulah kamu tumbuh paling kuat. Dia menangis di pelukanku, dan di momen itu aku benar-benar mengerti. Mungkin inilah alasan kenapa aku harus melalui semua penderitaan dulu, agar aku bisa menjadi cahaya untuk orang lain yang masih terjebak dalam gelapnya luka. Malamnya, aku dan Daryl duduk di balkon rumah kami di Bandung. Udara dingin tapi menenangkan. Aku bersandar di bahunya sambil memandangi langit malam yang bertabur bintang. Kamu bahagia? Tanya Daryl lembut. Sangat, jawabku jujur. Aku juga, katanya. Tapi kamu tahu, yang paling aku kagumi dari kamu bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu bisa mencintai lagi setelah disakiti sedalam itu. Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku mencintai kamu bukan karena kamu menyembuhkanku, Daryl. Tapi karena kamu nggak pernah berusaha menutup lukaku. Kamu cuma berdiri di sampingku, sabar, dan menunggu sampai aku siap membuka hati sendiri. Daryl mencium keningku lembut. Dan itu, Kes, adalah cinta yang utuh, cinta tanpa pamrih. Kami terdiam lagi, menikmati langit. Dalam hati aku berdoa, bukan untuk kebahagiaan yang besar, tapi untuk ketenangan yang tetap. Beberapa bulan kemudian, aku menulis sebuah buku berjudul, Perempuan yang Tidak Takut Patah. Buku itu berisi kisah perjalanan hidupku, bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk memberi inspirasi bagi perempuan lain. Buku itu laku keras, bahkan diundang ke banyak acara talk show. Namun aku tetap rendah hati. Aku tahu, keberhasilanku bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pernah hancur,
dan memilih untuk tidak berhenti. Dalam salah satu sesi wawancara, pewawancara bertanya, "Apa hal paling kamu syukuri dari perjalanan hidupmu?" Aku tersenyum, lalu menjawab, bahwa aku pernah disakiti. Karena dari sanalah aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang untuk melengkapi yang kurang, tapi untuk menemani yang sudah utuh. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Dan saat itu, aku tahu, kisahku sudah lengkap. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di jurnal hidupku. Aku pernah dipatahkan oleh cinta, tapi aku memilih untuk tidak hancur. Kini, aku bukan perempuan yang ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya perempuan yang akhirnya menemukan arti dari semua luka. Dan itu cukup. Aku menutup buku itu, menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang berkelip lembut, seperti mengingatkanku bahwa bahkan kegelapan pun punya cahaya. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Karena dulu aku disakiti. Karena tanpa itu, aku nggak akan tahu betapa indahnya sembuh." Dan malam pun berjalan tenang, membawa kedamaian yang tak lagi harus kucari. Karena kali ini, aku sudah menemukannya, di dalam diriku sendiri. 7 tahun sudah berlalu sejak hari pernikahanku dengan Daryl. Waktu berjalan cepat, tapi tidak pernah terasa kosong. Setiap hari selalu punya makna baru, meski sesederhana tawa kecil di meja makan, pelukan hangat anak-anakku, atau sekadar menatap mata suamiku yang masih memandangku seolah aku adalah rumah yang tak pernah ia ingin tinggalkan. Kini, aku adalah seorang istri, ibu dari 2 anak, dan sekaligus seorang pemimpin bagi ratusan perempuan yang dulu hampir kehilangan harapan. Namun, di atas semua itu, aku adalah diriku sendiri, sesuatu yang dulu sempat hilang karena cinta yang salah. Pagi ini, aku berdiri di depan gedung besar bertuliskan, Yayasan Cahaya Perempuan Nusantara didirikan oleh Kesa Daryanti. Setiap kali aku membaca tulisan itu, dadaku terasa hangat. Bukan karena namaku terpampang di sana, tapi karena aku tahu, di balik nama itu ada begitu banyak cerita tentang air mata, kekuatan, dan kebangkitan. Di dalam gedung itu, puluhan perempuan sedang berlatih keterampilan, menjahit, merancang bisnis kecil, bahkan menulis. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang ditinggalkan suami, ada yang bangkit dari kekerasan rumah tangga, ada pula yang kehilangan arah hidup. Ketika aku berjalan melewati mereka, banyak yang tersenyum dan menyapaku. "Terima kasih, Bu Kesa, karena sudah bantu kami percaya diri lagi." Aku hanya menjawab dengan senyum. Karena sejujurnya, akulah yang lebih berterima kasih kepada mereka. Sebab mereka membuatku terus ingat bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Di halaman belakang, 2 anakku sedang bermain bola kecil bersama Daryl. Tawa mereka memenuhi udara, membuat dunia terasa ringan. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka sambil tersenyum. Daryl menoleh, melambaikan tangan, lalu berlari kecil menghampiriku. "Ibu direktur yayasan sudah pulang," katanya sambil bercanda. "Dan ayah pengusaha yang sok romantis ini lagi ngajarin anaknya cara jatuh tanpa nangis," jawabku sambil tertawa. Kami tertawa bersama. Lalu Daryl memelukku dari belakang dan berbisik di telingaku. "Kamu tahu nggak, setiap kali aku lihat kamu sekarang, aku cuma bisa bilang satu hal ke Tuhan." "Apa itu?" tanyaku. "Terima kasih karena dulu kamu disakiti. Karena kalau kamu nggak disakiti, aku nggak akan pernah punya kesempatan buat nyembuhinmu dengan cinta." Aku terdiam, lalu tersenyum sambil menatap langit sore. Aku nggak lagi merasa disakiti, Daryl. Aku malah bersyukur. Karena luka itu bukan menghancurkan aku, tapi membentukku jadi diriku yang sekarang. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di meja kerja menatap layar laptop. Di sana terbuka file buku baruku, Cahaya yang Lahir dari Luka. Aku menulis, hidup tidak selalu adil. Tapi dari ketidakadilan itulah kita belajar untuk kuat. Aku dulu disakiti oleh orang yang kucintai, dijatuhkan oleh orang yang kupercaya. Tapi kini aku tahu, setiap luka adalah pelajaran yang disamarkan. Tanpa mereka, aku tidak akan menemukan diriku sendiri. Air mataku jatuh pelan. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur yang hangat. Aku menatap foto kecil di meja,
Foto masa lalu ketika aku masih bersama Bagas, dan foto sekarang bersama Daryl dan anak-anak. Dua dunia yang berbeda, dua fase yang sama berharganya. Terima kasih, masa lalu. Bisikku. Kamu pernah menghancurkanku, tapi kamu juga yang mengantarkanku ke tempat di mana aku seharusnya berada. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke sebuah acara nasional bertajuk Perempuan yang Menginspirasi Indonesia. Ketika namaku disebut dan aku naik ke panggung, aku tak lagi merasa ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin berbagi cerita, bahwa bahkan dari kehancuran, seseorang bisa membangun kebahagiaan sejati. Aku bukan pahlawan, kataku dalam pidato penutup. Aku hanya perempuan yang pernah jatuh dan memilih untuk tidak berhenti di tanah. Aku belajar bahwa kekuatan sejati perempuan bukan ketika dia bisa membalas sakit hati, tapi ketika dia bisa memaafkan, tanpa kehilangan harga diri. Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Tapi di antara semua suara itu, aku hanya mendengar satu hal, kedamaian di dalam hatiku sendiri. Beberapa hari setelah acara itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku sudah tak muda lagi, tapi di sana aku melihat sesuatu yang dulu tak pernah ada, ketenangan. Aku sadar, aku tak lagi butuh pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Aku bukan lagi perempuan yang ditalak di depan gundik suaminya, kataku pada bayangan di cermin. Aku adalah perempuan yang memilih untuk berdiri, belajar, dan mencintai diri sendiri. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Dan kali ini, senyum itu bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk merayakan penyembuhan. Kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dari luka, kita belajar bahwa cinta sejati bukan yang membuat kita bergantung, tapi yang membuat kita berani berdiri sendiri. Kesha mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis, tapi berani bangkit setelah hancur. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika kita membuat orang lain menyesal, melainkan ketika kita bisa tersenyum tanpa membenci siapapun lagi.